Salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan materi dari mata kuliah Manajemen Pemasaran Internasional, yaitu Chapter 4, Bab 4, Cultural Dynamics in Assessing Global Markets. Jadi dinamika budaya dalam menilai pasar global, di mana pada pertemuan kali ini saya menggunakan buku internasional pemasaran uh, edisi ke-15 dari Keteora et al. Dan pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita, yaitu yang pertama kita harus memahami dari pemasaran internasional ini ada unsur kebudayaan dan kita akan mempelajari dan mengetahui lebih lanjut dalam elemen-elemen yang membentuk kebudayaan itu sendiri di dalam pasar global. Makanya di dalam pemasaran internasional itu nanti kita juga tahu adanya animosity ataupun adanya cultural similarity, ada kebencian dan juga ada persamaan budaya antara misalkan pasar Asia dan juga ada di pasar Eropa. Nah, itu akan beririsan satu dengan yang lain jika kita mengetahui unsur-unsur kebudayaan di dalam pasar global. Nah, sebagai pemasar internasional kita harus mengetahui dan kita harus mempelajari tentang kebudayaan ini karena di dalam perbedaan-perbedaan antar budaya ini terdapat gap yang dapat kita telusuri menjadi peluang untuk menjajaki pasar tersebut. Nah, selanjutnya juga kita akan membicarakan tentang atau membahas tentang cultural borrowing di dalam strategi pemasaran internasional. Dan nantinya ada penguraian strategi perubahan terencana dan konsekuensinya dalam pemasaran internasional. Baik, saya lanjutkan. Jadi sebelumnya dalam materi ini saya akan membahas salah satu studi kasus, yaitu pada perusahaan yang sudah terkenal, P&G. Mungkin produknya sering kita temui di bilik-bilik toko retail ya. Jadi P&G ini ada sampo dan kebutuhan-kebutuhan rumah tangga gitu ya. Jadi di sini kita sebagai kita menempatkan diri sebagai pemasar internasional itu kita harus punya toleransi ataupun rasa empati terhadap kebudayaan di masyarakat lokal. Jadi kita nantinya di dalam ingin melakukan penetrasi pasar di dalam foreign market atau host country, itu kita harus setidaknya kita mengetahui ataupun kita mempelajari sedikit unsur kebudayaan. Nah, nantinya di sini salah satu kasusnya yaitu eh, di dalam P&G ini. Jadi P&G ini adalah perusahaan multinasional asal Amerika Serikat yang memperhatikan aspek budaya lokalnya dalam memasarkan produk. Jadi di sini terdapat studi kasusnya bahwa kalau misalkan ingin mengkampanyekan ya, jadi mengkampanyekan itu disesuaikan dengan preferensi konsumen di negara tujuan. Contohnya di negara Afrika. Jadi P&G ini melakukan kampanye produk safeguard yang dimana diadaptasi untuk kondisi lingkungan lokal dengan harga yang lebih terjangkau sehingga mengalami pertumbuhan penjualan sebesar 10% di tahun 2018. Namun hal tersebut memang didapatkan dengan adanya pembelajaran dari kegagalan keberhasilan ini ya. Jadi pernah terdapat insensitivitas atau ketidaksensitifan dalam dalam memperkenalkan produk di suatu pasar. Jadi P&G ini pernah melakukan kampanye produk Downy dengan tagline White is Purity. Dan itu dikritik karena menampilkan gambar-gambar pakaian putih dan ini dianggap identikal dengan stereotip rasial atau menyinggung isu SARA gitu ya. Nah, ini merupakan unsur-unsur yang harus diperhatikan di dalam kita merancang suatu kampanye pemasaran internasional. Jadi, unsur historis yang telah kita bahas di bab sebelumnya dan geografis ya, itu merupakan salah satu kontributor yang akan menyumbang di dalam membentuk sensitivitas suatu pelanggan pada negara. Jadi dalam memasarkan suatu produk itu sebagai pemasar internasional kita harus lebih
sensitif, lebih peka terhadap isu-isu seperti ini, terutama dengan pasar global yang kita tahu bahwa sangat kritis ya, sangat kritis terhadap isu lingkungan, isu keberlanjutan, apalagi isu SARA dan isu-isu sosial lainnya. Nah, ini perlu untuk diperhatikan karena memang dalam kita menjangkau segmen pasar yang lebih luas, yaitu ya kita ingin melakukan ke negara yang lebih dari satu gitu ya, kita harus mempelajari identitas masyarakatnya seperti apa. Apakah mereka menghargai bahasa asing atau mereka lebih menyukai bahasa lokal? Nah, ini perlu dipelajari. Itu contoh sederhana dari penggunaan bahasa yang merupakan salah satu elemen dari budaya. Oke, di sini jadi di dalam budaya itu sendiri terdapat yang tadi saya sampaikan ada elemen-elemen. Jadi elemen ini ada materi hidup. Nah, materi hidup ini fungsinya apa? Jadi di sini perbedaan dalam lingkungan dalam menjelaskan tingkat jenis permintaan barang konsumsi. Lalu ada atribut lainnya yaitu bahasa sebagai pengantar gitu ya, pengantar untuk medium komunikasi kita dalam memasarkan suatu produk. Lalu ada interaksi sosial, ada nilai, lalu ada agama yang menjadi sumber nilai pembentukan gaya hidup, dan ada sistem nilai. Jadi cerminan sikap masyarakat. Kalau interaksi sosial tadi adalah sosialisasinya. Nah, nantinya juga di sini misalkan di dalam elemen budaya ini bagaimana eh, implementasi atau bagaimana literasi digital masyarakat tersebut, bagaimana cara memasarkan misalkan pada uh, konsumen di Indonesia ini sangat lekat dengan e-commerce dan juga sosial media. Tapi kalau misalkan di negara-negara yang cenderung tertutup gitu ya, biasanya menawarkan ya hanya dengan brosur sudah efektif gitu ya. Nah, itu menjadi perhatian kita dalam menggunakan saluran distribusi dan promosi yang tepat. Nah, ini salah satu kampanye yang pernah sempat kita lihat di sosial media gitu ya. Jadi di sini ini penggunaan apa? Penggunaan bahasa. Jadi di sini ini kalau kita lihat dari kita analisis gitu ya secara singkat, bagaimana dia melibatkan unsur budaya di dalam pemasarannya. Jadi ini adalah produknya iPhone yang dimana kita tahu kalau kita membeli iPhone itu kita termasuk dalam kategori segmen pelanggan yaitu dari menengah ke atas gitu ya. Jadi di sini kalau kita lihat kan pertama Hello Yellow gitu ya, tapi begitu diinterpretasikan atau diterjemahkan ke bahasa Indonesia ini mendapat respon pasar yang variatif gitu. Jadi gaya bahasa yang repetitif ini dapat perhatian. Jadi ada yang pro, ada yang kontra dengan iklan ini, dan ini berdampak emosional bagi pelanggan. Jadi dari contoh ini saja, bagaimana suatu perusahaan yang produknya sudah standarisasi gini ya, biasanya kalau teknologi itu standarisasi, dia melibatkan atau dia juga ingin melibatkan unsur kebudayaan itu salah satunya dari bahasa ini mempengaruhi emosional dari konsumennya. Nah ini ya. Nah, lalu selanjutnya muncul pertanyaan setelah tadi kita lihat ada contoh studi kasus dari PNG yang dimana PNG ini mempelajari dari kegagalan mereka dalam berkampanye, yaitu mereka harus memperhatikan isu-isu SARA, lalu mereka juga memperhatikan tentang uh, daya beli dari pelanggannya dan lainnya. Nah, lalu juga dari iklan produk iPhone salah satunya mereka menggunakan bahasa lokal dalam kampanye pemasarannya. Nah, ini selanjutnya muncul pertanyaan, jadi apa sih peran kebudayaan itu dalam pasar global? Nah, di sini kita lihat berdasarkan data. Jadi dinamika cultural. Nah, di sini ada negara Asia, ada negara Eropa, ada juga Amerika Serikat gitu ya. Di sini kita lihat ada data pola konsumsi masyarakat. Dari sini aja sudah mencerminkan gitu ya, mencerminkan keanekaragaman, diversifikasi atau
banyak ragam dari suatu negara itu preferensinya sangat luas. Ada yang dari pola konsumsi ini kita tahu bahwa misalkan kalau di negara Belanda itu mereka menyukai potongan bunga ini, mereka suka bunga segar. Nah, ini dipengaruhi oleh unsur geografis tentunya dan juga di sini ada struktur kebudayaan. Nah, saya ambil contoh lagi dari konsumsi seafood. Nah, tentu ini didominasi oleh masyarakat Jepang gitu ya, dengan geografisnya yang dikelilingi oleh samudra dan lautan, sehingga mereka didorong untuk berkonsumsi makanan lautan gitu yang bersumber dari lautan. Nah, ini merupakan dinamika dampak kultural. Jadi kalau kita hanya bermodalkan standarisasi produk tapi tidak memanfaatkan unsur kearifan lokal, nah ini yang akan cenderung produk kita itu tidak diterima dengan baik oleh masyarakat di negara tersebut. Jadi market acceptance-nya rendah. Dan ini bisa nanti jatuh ke market saturation atau kejenuhan pasar, di mana pasar tersebut tidak senang dengan produk kita dan juga mereka meninggalkan produk kita sebagai opsi atau pilihan mereka. Jadi definisi dari culture atau kebudayaan itu, jadi culture ini adalah kumpulan nilai, ritual, simbol kepercayaan dan proses berpikir yang dimiliki bersama dan ini diturunkan dari generasi ke generasi dan tentu ini tidak uh, tidak menutup kemungkinan bahwa kebudayaan ini bergeser nilainya gitu ya. Jadi di sini pemasar internasional itu harus dapat memanfaatkan culture ini. Jadi kebudayaan ini dapat menjadi peluang di mana mereka dapat berinovasi dari misalkan menu makanan yang diinovasikan dengan kearifan lokalnya, menu-menu yang kita tahu dari chain fast food gitu ya. Chain fast food itu kalau di negara Asia menawarkan nasi, sedangkan kalau di Europe ya mereka sesuaikan dengan pola konsumsinya. Nah, ini menjadi langkah dasar. Jadi memerlukan adaptasi. Nah, selanjutnya gimana sih kita ini sebagai seorang konsumen, kita dapat dapat budaya ini dari mana? Kita tahu asal-usul kebudayaan kita itu sebagai individu dari mana? Kita bisa introspeksi diri kita kan, kita kok saya bisa ya, misalkan saya ini sangat menghormati orang tua dan lainnya. Nah, ini merupakan salah satu nilai dari saya bekerja gotong royong, saya ngerti konsep gotong royong dan lainnya itu merupakan nilai dari kebudayaan di masyarakat Indonesia yang mencerminkan nilai kolektivisme. Nah, itu ya. Jadi kita itu tumbuh bagaimana kita mengetahui contoh tadi nilainya gotong royong tadi ya, itu kita belajarnya dari institusi sosial di mana itu melalui sosialisasi tumbuh besar kita dengan keluarga dan akulturasi penyesuaian terhadap culture baru. Kita bertemu dengan orang baru di lingkungan sekolah dan circle pertemanan gitu ya. Nah, itu yang membentuk pola pikir kita, kebudayaan kita. Nah, ini yang nantinya akan membentuk pola konsumsi kita nih yang baru. Sedangkan kita aja nih, apalagi kita sebagai generasi yang lebih muda gitu ya, terpapar dengan pengaruh-pengaruh Western ya, dari pengaruh-pengaruh Barat, pengaruh Asia, itu sangat mudah sekali dengan adanya globalisasi dan digitalisasi. Jadi dengan adanya sosial media itu cenderung masyarakat itu apakah semakin konsumtif ya semakin konsumtif karena kita diberikan pasar yang begitu luas dan di situ juga banyak kampanye-kampanye pemasaran yang baik itu subliminal atau terselubung ataupun secara langsung dia melakukan campaign gitu ya. Nah, ini mempengaruhi pola pikir kita dalam mengkonsumsi suatu produk. Misalkan dulunya kita hanya menilai fungsi. Nah, sedangkan sekarang itu ternyata oh saya butuh valuasi yang lebih pada diri saya. Nah, ini makanya terjadi pemilihan brand-brand. Ada yang sangat bangga terhadap produknya sendiri. Nah, itu berarti namanya etnosentrismenya sangat tinggi. Ya.
Nah, itu ada variabel tersendiri di dalam riset pemasaran. Bagaimana kita mengembangkan etnosentrisme pelanggan yang tinggi seperti negara Jepang yang bangga akan produknya. Nah, sedangkan UMKM kita di Indonesia ini masih dalam tahapan kita ini ingin membangun awareness untuk kita menggunakan namanya ada local pride gitu ya, kampanye local pride itu kita bangga menggunakan produk Indonesia. Ini dipelajari dari mana? Dari kita menanamkan pembelajaran ini dari institusi sosial atau kita dari sosialisasi maupun akulturasi. Selanjutnya kita bicara di sini ada asal-usul, elemen, dan konsekuensi dari culture atau kebudayaan. Jadi di sini asal-usulnya dari geografi diturunkan menjadi sejarah, lalu juga di sini disesuaikan dengan perkembangan teknologi dan juga politik, dan ekonomi. Lalu kita tadi membentuknya, kita menyerapnya itu melalui institusi sosial. Institusi sosial itu apa? Dari keluarga, dari agama, dari sekolah, media, pemerintah, dan perusahaan. Nah, kita lakukan di sini adaptasi ya. Lalu di sini ada kelompok sejawat dan di sini kita mengimitasi ya. Kita mengimitasinya dalam bentuk elemen kebudayaan, ada nilai, ada ritual, simbol, kepercayaan dan pola berpikir. Nah, konsekuensinya apa? Nah, di sini konsekuensi dari kebudayaan itu adalah mengapa kita jadi belajar tentang kebudayaan ya karena kebudayaan ini yang membentuk pola konsumsi. Nah, pola konsumsi atau keputusan konsumsi ya, perilaku konsumsi itu terbentuk dari kebudayaan dan nantinya juga mempengaruhi gaya manajemen atau kepemimpinan. Nah, kita berbicara di sini, nah ini yang tadi saya sebutkan ya, ada geografis, ada sejarah, ada teknologi dan politik, dan ada institusi sosial. Oke, selanjutnya. Jadi di sini itu ada salah satu penelitian dari Hofstede. Nah, di sini mengatakan bahwa elemen kebudayaan itu yang membedakan indikatornya ada indeks individualis, kolektivis. Jadi, apakah orang itu terfokus pada dirinya sendiri atau mementingkan orang lain, kolektivis. Nah, Indonesia cenderung biasanya negara Amerika, Eropa itu individualis, kolektivis itu Asia gitu ya. Jadi kita mementingkan kelompok gitu. Nah, kalau individualis biasanya dibuatlah suatu produk itu sepersonal mungkin atau personalisasinya sangat tinggi. Nah, lalu juga kekuasaan jarak. Jadi kita menghargai otoritas yang lebih tinggi. Nah, selanjutnya ada indeks penghindaran ketidakpastian. Nah, ini ada resiko. Jadi, apakah dia ini lebih lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan atau tidak? Nah, ada indeksnya. Lalu ada indeks maskulinitas dan feminitas. Nah, ini adalah fokus pada ketegasan. Jadi, bagaimana dia maskulin atau feminim gitu ya. Jadi ini mencakup nilai, ritual, simbol, kepercayaan, dan proses berpikir. Nah, ini ada hasil survei ya. Hasil survei. Nah, ini juga ada hasil survei untuk penggunaan bahasa Inggris ya. Ini ada jarak terhadap bahasa Inggris. Jadi kita lihat kalau Amerika itu nilai individualismenya yang paling tinggi dibanding negara Jepang dan Prancis. Jadi kalau brand lokal mau memperkenalkan produknya ke negara Amerika gitu ya, misalkan uh, suatu perusahaan otomotif, dia tahu kalau pelanggannya ini individualis, harusnya mereka mengenalkan produk-produk yang sifatnya itu lebih personal gitu ya. Biasanya itu mereka lebih menyangkut tentang kampanye-kampanye yang kalau kita lihat Amerika ini lebih senang menggunakan public transportation dan lainnya. Nah, kalau misalkan
Di sini kita lihat kalau dibanding Jepang dan Prancis, implikasinya di aktivitas sosialnya itu biasanya mereka lebih menyukai aktivitas kelompok dibanding komunikasi elektronik impersonal. Nah, di sini kita tahu bahwa untuk misalkan dalam sosial media marketingnya, SMM-nya itu kalau orang di Amerika mereka lebih senang dengan gadget menggunakan TikTok, Facebook, Instagram, dan lain-lain sehingga lebih efektif jika kita memasarkan lewat situ. Tapi kalau misalkan kelompok yang lebih menyukai aktivitas yang berkelompok gitu ya, misalkan masyarakatnya lebih senang aktivitas kelompok yang tatap muka. Nah, ini berarti kita perlu pendekatan-pendekatan pemasaran yang tradisional. Selanjutnya, pengetahuan cultural. Jadi, terdapat dua jenis pengetahuan. Jadi, bagaimana kita dapat membangun pengetahuan kita terhadap kebudayaan itu yang pertama dari sensitivitas culture. Jadi kita dapat sensitif misalkan ada kebudayaan baru uh, tidak ditanggapi dengan emosional tapi kita pandang secara objektif dan evaluasi dan apresiasi ya. Jadi misalkan ada orang baru kita ingin kenal lebih dalam, kita ingin mempelajari apa saja yang bisa kita dapatkan untuk nantinya dalam kita nantinya menyusun strategi komunikasi pemasaran kita. Lalu juga yang paling penting kata kuncinya adalah toleransi cultural atau kita mentoleransi kebudayaan lain. Hal ini untuk mengurangi konflik dan memperbaiki komunikasi agar meningkatkan keberhasilan dan hubungan kerjasama. Jadi perubahan kebudayaan itu akan menghadapi beberapa konsekuensi. Ya, jadi adanya di sini isu peminjaman kebudayaan. Jadi ada warisan kebudayaan ini kan salah satu perbedaan yang mendasar antar masyarakat di dunia ya. Jadi biasanya kita melakukan mix gitu ya, fusion gitu. Misalkan dengan tadinya saya bilang ada memanfaatkan tentang kearifan lokalnya, kita ambil, kita adaptasi untuk inovasi produknya. Lalu selanjutnya tadi yang saya katakan ya, ada cultural similarity. Misalkan kita Indonesia dan Malaysia itu sebenarnya mirip ya, tapi berbeda dalam beberapa hal tertentu dan kita harus lebih sensitif terhadap ini. Tapi kita dapat manfaatkan. Dan biasanya kemiripan budaya ini nantinya akan membentuk kebutuhan yang sama. Misalkan kita itu dengan Indonesia dan Malaysia itu kita samanya dalam permintaan fast fashionnya muslim atau produk hijab ya dan juga halal ya, halal marketing, Islamic marketing itu sangat digemari di sana ya. Jadi makanya ini merupakan salah satu peluang untuk kita manfaatkan sebagai pemasar internasional karena ada unsur kemiripan budaya. Oke, selanjutnya, nah ini ada perlawanan atau resistensi terhadap perubahan. Nah ini biasanya terjadi karena ada isu generation gap atau ketimpangan generasi di mana terdapat penolakan terhadap suatu perubahan. Jadi di dalam globalisasi itu terkadang ada beberapa situasi masyarakat itu sulit menerima adanya produk asing. Nah, ini merupakan salah satu tantangan bagi pemasar internasional. Bagaimana dan mendapatkan respon yang positif dari uh, kampanye pemasaran yang telah dihasilkan. Jadi diadaptasi, misalkan kalau ada kata asing langsung ditolak gitu ya. Nah, ini berarti kita harus melakukan rebranding. Rebranding itu bisa dari nama brandnya sampai penggunaan bahasanya. Nah, ini dapat dimanfaatkan untuk menghadapi perubahan kebudayaan. Lalu ada perubahan yang terencana dan tidak terencana. Nah, ini biasanya memang menjadi tantangan biasanya dari eksternal dan juga internal. Itu internal kita masih bisa terencana, masih bisa kendalikan, masih bisa formulasikan, tapi tidak terencana biasanya tentang politis dan lainnya. Nah, ini menjadi salah satu tantangan yang tidak terduga bagi suatu pemasar internasional. Misalkan ada isu perang dan bencana alam ya.
itu kita perlu mengkaji lebih lanjut bagaimana kita menanggapi atau kita sebagai pemasar internasional itu menyikapi nantinya bagaimana mendesain produk tersebut agar dapat tetap diterima oleh pemasar. Contohnya ada isu-isu customer boycott. Nah, ini yang isu-isu hangat di dalam topik pemasaran internasional. Baik, mungkin saya tutup dengan salah satu kutipan dari buku. Jadi, pemasaran secara konstan itu menyesuaikan usaha terhadap permintaan-permintaan cultural dari pasar. Jadi untuk dapat kita bertahan di suatu pasar global, kita harus dapat menyesuaikan atau beradaptasi dengan permintaan dengan adanya unsur budaya dari pasar. Bagaimana kita mengetahuinya dengan mempelajari suatu budaya tersebut yang menjadi peluang keberlanjutan bisnis suatu produk global. Ya, baik global maupun lokal itu penting untuk mempelajari unsur kebudayaan untuk membangun rasa toleransi kita sebagai sesama manusia. Baik, saya tutup. Sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat materinya.